Di tanah ini, laut pernah berbicara dengan amarahnya, menghempas, menelan, dan menghapus jejak hidup dalam sekejap. Tapi di antara puing-puing yang berserakan, sejarah tetap berbisik tentang mereka yang pernah ada, tentang mereka yang masih mengingat. Museum Tsunami Aceh bukan sekadar tempat mengenang. Ia adalah lorong menuju kenangan yang tak pernah benar-benar hilang. Di setiap sudutnya, ada bisikan sejarah, ada kisah yang menunggu untuk disampaikan. Ada 4 kabupaten kota yang paling parah terkena tsunami. Pertama adalah Banda Aceh, pusat kotanya, dan kemudian ada Aceh Besar, ada Aceh Jaya, dan Kota Melabur. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri itu tinggi gelombang tsunami 10 sampai dengan 12 meter tinggi. 26 Desember 2004, langit menjadi saksi. Laut mengamuk tanpa peringatan, menelan ribuan nyawa, mengubah kehidupan dalam hitungan detik. Sejarah tidak ditulis dengan tinta, tetapi dengan air mata. Di lorong ini, suara gemuruh air masih terasa, tidak terdengar, tetapi hidup dalam bayangan yang menghantui. Nama-nama di sumur doa bukan sekadar koresan di batu, melainkan bisikan jiwa yang pernah berbicara, wajah yang pernah tersenyum, harapan yang pernah ada. Petugas museum berkata dengan lirih, Ternyata ketika terjadi patahan di bawah laut Aceh, di situ mengeluarkan air belerang yang berasal dari gunung berapi aktif yang berada di bawah laut. Jadi gelombang tsunami itu bercampur antara air laut dengan air belerang tadi, maka tertelan oleh setiap korban tsunami. Dan sebagian korban yang selamat merasakan panas terkena gelombang tsunami. Nah, panasnya itu ternyata ditimbulkan akibat daripada tadi belerang tadi. Okey, juga kemudian perlu kami sampaikan karena Aceh tidak tahu, khususnya mereka yang berada di pesisir kota Banda Aceh tidak tahu apa itu tsunami. Ketika air laut surut, masyarakat bukan malah menjauh dari laut, tapi masyarakat malah ke laut untuk motif ikan. Ini salah satu sebab kenapa banyaknya ditemukan korban tsunami itu mereka yang berada di pesisir pantai Aceh. kami tidak pernah lupa. Ini bukan sekadar peristiwa. Ini adalah luka, sekaligus pengingat bahawa kita masih di sini, belajar dari masa lalu dan bersiap untuk masa depan. Halaman pertama ditulis di situ akan datang bala. Bala dalam artian ada tangkap ayam baru jadi ayam tangkap. Sudah makan? Sudah. Di Aceh Jaya ini jalan yang menghubungkan antara Banda Aceh dengan barat selatan Aceh. Dia salah satu tempat penangkaran gajah yang ada di Aceh, jalan. Okey. Trauma itu disebabkan oleh dua hal. Pertama karena kehilangan keluarganya, dan kemudian yang kedua karena melihat langsung dahsyatnya gelombang tsunami hari itu. Kita akan nonton film dokumentasi tsunami. Kapasitas yang kami sediakan. Aceh tidak tenggelam, Aceh bangkit. Dari kehancuran lahir keteguhan. Dari kehilangan, tumbuh harapan. Masjid Baitur Rahman berdiri megah, menjadi saksi bisu masa lalu, tetap teguh, meskipun digoncang gelombang takdir. Banda Aceh terus melangkah maju, menyulam kembali harapan yang pernah terlerai. Laut yang dulu merenggut, kini menjadi pengingat. Ombak yang pernah mengamuk,
kini membawa pesan. Kita tidak bisa melawan alam, tapi kita bisa memilih untuk bertahan. Kenangan tidak pernah benar menghilang. Ia hidup dalam hati yang masih mengingat. Museum Tsunami Aceh bukan hanya tempat mengenang. Ia adalah suara yang terus berbisik dalam keheningan, mengajak kita kembali ke hari itu hanya untuk mengajarkan satu hal, bahawa kita harus terus maju. 26 Desember, Bisikan Sejarah di Museum Tsunami Aceh.